betapa entengnya dari oknum Habib yang mengatakan warga Indonesia ini pipinya tembem, kemudian hidungnya pesek, artis gak karuan lah, tidak laku di pasaran, kan begitu. Sebenarnya kalau dia ini ketika menyandarkan diri sebagai dzurriyyah Nabi harusnya hafal dengan hadis Nabi yang bunyinya seperti ini: bihasbi mri'im minasyarri ayyuqira akhahul muslim. Jadi untuk mengukur orang ini buruk ataupun tidak akhlaknya, sederajat itu Habib, Kiai, Ustadz, Gus, Lora, bisa diukur oleh Kanjeng Nabi. Untuk mengukur bahwa ini adalah Habib yang jahat, apa Habib yang benar? Ini Kiai yang jahat, apakah Kiai yang benar? Ini ulama su atau ulama akhirat? Ini Gus yang asli atau Gus-Gusan? Ini Lora atau bukan? Artinya kita bisa dilihat dalam hadis Nabi, bihasbi mri'in minasyarri ayyuhqira akhahul muslim. Siapa saja yang levelnya sekalipun dia dzurriyyah Nabi, walaupun nakobah internasional itu juga membatalkan, katanya Habib, kalau cara bicaranya justru menghinakan orang lain, maka bisa diukur orang ini bukan orang benar. Benarkah kata Pak Samsuri? Hindari ini orang kayak gitu itu. Jangan didekati. Apalagi sudah berani menghina fisik manusia, bentuk manusia. Cukup kata Kanjeng Nabi mengukur orang ini baik ataupun tidak akhlaknya, orang ini soleh ataupun salah. Maka ketika dia berkata-kata menghina orang lain, memaki-maki orang lain atau tidak, itu cukup. Walaupun kita sebenarnya masyarakat sekarang ini sudah banyak yang sadar bahwa nasab Alawi ini memang betul-betul batal, tidak tersambung. Kalau kita lihat ada salah satu kiai ya namanya Kiai Fakhrul Razi ini, dia selalu mengatasnamakan PBNU terus. Dia katakan PBNU saja istilahnya membenarkan kebenaran Ba'alawi, tapi tesisnya nggak ada, ilmiahnya nggak ada, dilawan sama ulama-ulama Banten aja nggak bisa jawab. Apalagi kalau sama Abu Yama Magufron yang nggak berani. Ada satu catatan yang saya justru pengen tertawa sebenarnya. Saya lihat di video itu ketika Kiai Fakhrul Razi debat dengan Kiai Imaduddin. Dari etikanya saja sudah kelihatan. Ketika Kiai Fakhrul Razi ngomong, ini orang berilmu, kelihatan ya. Kiai Imad itu ya beliau dengarkan. Tapi giliran Kiai Imad itu berbicara tentang nasab, selalu disempal terus, dan satu pun tidak ditemukan ilmiahnya. Walaupun dia sebagai ketua PBNU di bidang dakwah katanya, dia cuma pamer begini, kamu ini belajar ilmu nasab dari mana? Saya ini ketua PBNU di bidang dakwah, kata Kiai Fakhrul Razi, dan kolega saya ini banyak dari Irak, dari Yaman. Koleganya banyak, bahkan sampai Mesir. Ini urusannya kolega dengan nasab apa coba? Itu mah urusan duit itu mah. Nah, yang lucunya lagi, ketika dia mengatakan kami ini koleganya banyak di Irak, kita berkunjung bersama teman-teman yang ada di Irak, gak ada tuh katanya yang membahas tentang Ba'alawi, yang mempermasalahkan. Nanti dulu datangnya Anda ke sana dengan kolega-kolega Anda ini membahas tentang intisab nasab atau urusan perut, itu aja sudah. Gak bisa dibohongi pondok Indonesia ini. Sekian banyak pondok besar yang ada di Indonesia, bantuannya kalau bukan dari Arab Saudi, kalau bukan dari Timur Tengah, dari siapa? Saya pernah ngomong salah satu dengan Gusnya An-Nur dulu waktu di, itu kan dari An-Nur ya? Di Kidul Kali ini, saya sama Gus Asep dulu. Ada namanya Gus Zainuddin. Orangnya lebih lemu daripada saya.
Ngobrol-ngobrol-ngobrol, oh Abu Dhabi, macam-macam lah kalau mau kita bicarakan. Tapi ini kan masalahnya, ya wallahu alam, kita kan nggak tahu. Maka gak pantas ketika seorang ketua PBNU di bidang dakwah kemudian dia merendahkan ulama-ulama yang berjuang sebenarnya ini untuk mensadarkan masyarakat. Dia mengkat. Saya ini banyak kawan-kawan kolega saya tuh di Timur Tengah, mau Irak, mau Syria, Libanon, mana saja, nggak ada tuh yang mempermasalahkan nasab. Ternyata ada salah satu orang yang baik mengirimkan kepada kami tentang isbat penetapan dari Naqobah Irak. Ini harusnya disampaikan tuh sama Kiai Fakhrul Razi. Ini saya bacakan dulu ya. Ini ada tentang ketetapan batalnya nasab Ba'alawi dari Naqobah Irak. Bahkan salah satu dari orang Yaman sendiri pun sudah berbicara di sini bahwa Ba'alawi itu batal. Jadi nggak logis kalau ketika Kiai Fakhrul Razi mengatakan tidak ada yang bermasalahan karena urusannya beda. Gak ada bedanya lah begini. Saya punya permasalahan sama Gus Ilyas dalam pemahaman andai kata atau keilmuan. Tapi kalau urusan yang lain ya biasa saja kan begitu. Ini masalahnya kan tesis. Nih kalau saya bacakan tadi Pak Mujib sudah baca. Jadi yang jelas, nah ini kita tunjukkan aja dulu ya. Saya dikasih ininya. Nah kitabnya ini, monggo Pak Sakur. Ini dari Naqobah Internasional dari Irak nih. Sekaligus saya mengkanter dari apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakhrul Razi yang katanya dia ketua PBNU dari bidang dakwah, dan bidang keagamaan. Di sini dijelaskan li anna nasaba Ba'alawi batil, bahkan abadan tuh. Munqatinya abadan di sini dijelaskan. Selamanya tidak akan pernah nyambung gitu loh. Nah, kalau memang istilahnya tidak suka atau tidak sepakat dengan fatwa-fatwa ulama-ulama yang sedang berjuang pada dini hari, silahkan keluarkan argumentasinya. Bukan dengan menghinakan, kemudian dia mempamerkan. Kolega saya itu banyak di beberapa negara. Urusannya apa? Jadi harusnya dengan orang bisnis. Kalau kolega itu dalam istilah bisnis apa, Gus? Partner kerja. Jadi kalau kolega ini urusan partner bisnis. Sekarang kalau mau benar-benar jujur, kalau dia sebagai orang PBNU, dari beberapa kejadian muktamar, ya ini perlu diketahui juga oleh Kiai Fakhrul Razi. Ketika rame-ramenya muktamar di Jombang, kemana dia? Ketika terjadi pergelutannya antara kubu Kiai Haji Said Akil Siraj sama Gus Solah, kemana? Gak ada hidungnya tuh.